Kaisang bakal disiplinkan kader PSI yang masih mencela partai lain. Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah meminta maaf kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait sikap anggotanya yang dulu mencela PDIP. Kaisang menegaskan akan mendisiplinkan kader PSI jika masih ada yang mencela atau merendahkan partai lain. Pasti, bakal didisiplinkan, kata Kaisang usai bertemu Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023. Kaisang mengatakan tak mempermasalahkan jika kadernya ingin mengkritik. Namun, kata dia, kritik itu harus disampaikan dengan santun tanpa mencela. Balik lagi kan di dalam kami sudah bilang beberapa kali kalau mengkritik itu silakan. Kalau mencela itu kan beda hal, ujarnya. Apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat harus dihindari dan jangan sampai dilakukan. Kalau masalah kebijakan yang nggak masalah, dia salah, sambung dia. Sebelumnya, Kaisang menggelar pertemuan dengan Puan Maharani. Kaisang mengatakan ada beberapa obrolan yang serius. Dia juga menyampaikan permintaan maaf usai bertemu Puan. Dia salahkan tadi ada beberapa obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga lebih ke santai-santai, ujar Kaisang usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober. Kaisang mengaku dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Puan dan PDIP. Permintaan maaf ini disebut karena adanya sikap anggota PSI yang dulunya mencela atau merendahkan PDIP. Saya juga sempat minta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela atau merendahkan PDIP, kata Kaisang. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP lainnya. Balik lagi ini pesta demokrasi harus dilakukan gembira dan santun, sambungnya. Kaisang, di 2024, PSI akan ada di DPR. Jakarta, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjadi Ketua Umum PSI. Dia yakin PSI akan lolos menjadi salah satu partai yang ada di DPR RI lewat pemilu 2024. Hal ini disampaikannya ketika menjelaskan alasan dia masuk PSI, bukan partai yang sudah ada di DPR. Kaisang siap memimpin konsolidasi ke seluruh Nusantara. Kemarin di medsos, ketika saya menerima KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaisang kok masuk partai kecil, kata Kaisang di mimbar Kopdarnas PSI, The Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaisang menjelaskan, dirinya masuk PSI justru karena partai berlambang tangan menggenggam bunga ini masih belum menjadi partai besar. Dia yakin, PSI bakal segera masuk DPR menjadi partai besar. Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR, dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini, agar di 2024 PSI menjadi partai besar, dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, tutur Kaisang. Dia bertanya dari mimbar pidato, apakah semua setuju dengan pernyataannya? Semua menjawab setuju. Kaisang juga bertanya apakah semuanya siap berjuang bersama, dan semuanya menjawab siap dengan suara lantang. Nah, gitu loh, mantep banget gitu loh, kata dia. Dia menyebut target untuk PSI, dia menyasar calon pemilih dari kalangan nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Target PSI di 2024, seperti saya sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi yang nggak usah muluk-muluk. PSI insya Allah lolos parliamentary threshold 4% dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti, kata dia.